Bab 2647. Nela yang ada kak warrior yang melindungi mereka. Di hati kedua bocah kecil, semuanya ada kak warrior yang akan melindungi mereka. Jadi, kedua bocah kecil itu tidak khawatir sama sekali dan melompat dengan gembira ke kejauhan bersama seekor domba dan sapi. Di sisi lain, di panggung, suara gemetar bisa terdengar dari waktu ke waktu. Tidak jauh dari panggung, warrior yang sedang duduk bersila di tanah dan pikirannya sudah tenggelam. Jiwa pedang. Dia dengan hati-hati merasakan perubahan pada jiwa pedangnya. Saat berhadapan dengan mata itu sebelumnya, jiwa pedangnya sedikit berubah, namun saat itu, dia ingin mengantar wanita bergaun hitam itu, jadi dia tidak sempat merasakannya. Tapi sekarang yang harus dia lakukan adalah merasakannya dengan cermat dan memahaminya dengan baik. Pertempuran sebelumnya membuatnya paham bahwa dibandingkan dengan monster tua itu, dia hanya memiliki keunggulan pedang dan tanpa pedang, dia masih akan sulit untuk bersaing dengan monster tua itu. Termasuk Tai Hun Tian, jika bukan karena pedang reanimation dan pedang Slater Langit, dia pasti tidak akan bisa memenangkan pihak lain. Dia masih memiliki banyak kekurangan yang perlu dikembangkan. Seolah teringat akan sesuatu, warrior yang melirik ke kejauhan, di mana punggung Shiro dan Yana berangsur-angsur menghilang. Setelah ragu-ragu, warrior yang akhirnya tidak menghentikan kedua bocah kecil itu. Seharusnya aman di sini. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia bisa langsung muncul di depan Shiro dan Yana. Terus berlatih. Di ujung sana, Yana menunggangi sapi yang menggigil. Yana menepuk-nepuk sapi itu dengan sedikit ketidakpuasan. Sapi tua, apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu. Masih lebih baik sebelum dia mengatakan itu, tapi setelah mengatakannya, sapi itu menggigil dan hampir berlutut. Pada saat ini, Shiro muncul di tanduk sapi dan cakar kecilnya menepuk tanduk itu dengan ringan, artinya jangan takut, dia tidak akan memakanmu. Seolah memikirkan sesuatu, dia menoleh dan melirik domba. Dia sepertinya pernah makan domba panggang sebelumnya. Domba. Entah itu domba atau sapi, sebenarnya mereka sama-sama memiliki ketakutan, terutama karena takut pada Yana. Yana sendiri tidak jahat, tapi aura yang terpancar dari tubuhnya terasa sangat menakutkan bagi siluman monster. Shiro mengalihkan tatapannya dari sang domba. Dia menghapus niatan untuk memanggang domba utuh karena dia teringat wanita bergaun hitam itu karena domba ini dipelihara oleh wanita itu. Jika dia memakannya, dirinya pasti akan dipukul. Terlebih lagi, dia baru saja menungganginya dan sekarang dia ingin memakannya, sepertinya tidak terlalu baik. Kedua bocah kecil itu mempercepat langkah mereka dan akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah, di mana dipenuhi oleh batu nisan. Batu nisan memenuhi seluruh lembah. Yana menoleh untuk melihat Shiro. Shiro, tempat ini sepertinya adalah kuburan. Cakar kecil Shiro menunjuk ke kejauhan. Yana menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi." Tapi, apakah itu benar-benar sebuah harta karun yang bagus? Jika tidak, sebaiknya kita jangan pergi, karena kemungkinan besar kak akan dipukuli. Yana masih memiliki sedikit hati nurani. Shiro mengayunkan cakar kecilnya dengan penuh semangat, yang artinya itu adalah harta karun yang bagus. Yana masih saja tidak bisa melawan godaan. Akhirnya, dua bocah kecil itu terus bergerak maju. Namun, domba dan sapi itu tidak berani bergerak maju. Shiro menoleh dan melirik domba dan sapi, lalu dia melambaikan cakar kecilnya. Domba dan sapi memandang Shiro dengan linglung, lalu Yana yang ada di samping berkata, maksudnya adalah orang yang ikut serta akan mendapatkan bagian.
Jika kalian ikut, nanti kalian akan mendapatkan harta benda. Pada akhirnya, domba dan sapi mengikuti Shiro dan Yana untuk terus bergerak maju. Selama periode tersebut, Shiro dan Yana menemukan bahwa di bagian depan beberapa batu nisan, ditaruh sebuah benda, yang banyak diantaranya adalah harta karun. Shiro awalnya ingin mengambilnya, tetapi dihentikan oleh Yana, yang berkata dengan serius, "Shiro, sebaiknya jangan mengambilnya. Jika kita mengambilnya, Kak Warrior mungkin akan dipukuli hingga mati dan begitu juga dengan kita." Shiro berkedip dan pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai Yana untuk tidak memindahkan barang-barang itu. Kedua bocah kecil itu bergerak maju. Pada saat ini, Yana tiba-tiba berhenti, dan dia datang ke salah satu batu nisan yang lebih besar. Di batu nisan itu, ada sederet kata. Yana dengan hati-hati melihat garis karakter, itu berbeda dari karakter saat ini, tapi dia mengenalinya. Dia tidak tahu mengapa dia mengenalinya. Pada saat ini, Shiro menunjuk ke batu nisan dan Yana berkata dengan lembut, "Kaisar manusia, Kaisar Agung pertama dalam sejarah manusia. Pemimpin klan manusia pertama dalam sejarah manusia. Pada tahun pertama bulan Maret, berhasil menyatukan klan manusia memakai pedang, memohon bantuan Tuhan. Bulan April, dia berkata pada langit, mati." Setelah Yana selesai membaca, dia menunduk melihat ke depan batu nisan itu, di mana ada gagang pedang, tetapi tubuh pedang itu sudah tidak ada lagi. Di sebelah gagang pedang, ada juga segel, yang terbuat dari batu giok yang tidak diketahui dan berwarna emas, dengan ada gambar sebuah monster siluman yang mengerikan terukir di atasnya. Shiro memandang Yana dan Yana berkata dengan lembut, dulunya dia pasti merupakan seseorang yang sangat kuat. Setelah dia selesai berbicara, dia akan pergi. Pada saat ini, Shiro menahannya, dia menunjuk ke segel, Yana melihat ke segel dan segera, dia tertegun. Karena monster siluman di segel memiliki sepasang tanduk yang persis sama dengan miliknya. Yana menyentuh tanduknya, lalu menatap Shiro. Shiro mengambil segel dan bagian bawah segel terukir sebuah tulisan. Shiro memandang Yana dan Yana menyentuh karakter huruf tersebut, kemudian berbisik, mendapatkan perintah dari masyarakat untuk membantai langit. Yana memikirkannya sebentar dan akhirnya, dia mengembalikan segel itu ke tempatnya, lalu berbalik dan pergi bersama Shiro, tetapi pada saat ini, segel itu tiba-tiba terbang ke depannya secara otomatis. Yana dan Shiro saling berpandangan dan akhirnya segel itu tergantung di pinggang Yana. Dua bocah kecil terus bergerak maju. Baru saja mereka akan meninggalkan kuburan, Yana tiba-tiba berhenti lagi, dan dia melihat ke kanan, di mana ada batu nisan yang sangat besar, lebih besar dari batu nisan Kaisar Manusia sebelumnya. Shiro dan Yana berjalan mendekat, diikuti oleh domba dan sapi. Segera, Yana berhenti dan dia melihat batu nisan di depannya, yang juga memiliki sederet kata di atasnya. Shiro menatap Yana dan Yana berkata pelan, pedang tak bernama, bertubuh fana, melakukan tindakan-tindakan melawan langit, merupakan senjata Zange yang meskipun bertarung selama 9 hari dengan 10 klan pun juga tidak akan terkalahkan. Pada tahun pertama di bulan April, dia bertarung 304 ronde dengan langit dan mati. Setelah selesai berbicara, Yana melihat ke batu nisan itu. Di depan batu nisan itu ada tombak panjang yang dipenuhi oleh retakan. Seluruh tubuh tombak berwarna merah cerah, yang merupakan kondensasi darah yang tak terhitung jumlahnya dan ada setetes darah di ujung tombak. Pada saat ini, sesosok muncul di lapangan. Irenean. Itu adalah Irenean yang sudah lama menutup diri untuk berlatih. Irenean berjalan ke depan tombak. Dia langsung mengambil tombak yang bernama senjata Zange.
Tombak itu tiba-tiba bergetar dan Irenean sedikit mengernyit, lalu berkata, "Kamu tidak akan bisa menemukan majikan yang lebih cocok selain aku." Perlahan-lahan, tombak itu menjadi tenang. Irenean langsung kembali ke pagoda Hongmeng dengan senjata Zange. Di samping, cakar kecil Shiro menunjuk ke tempat kosong. Dia menatap Yana dengan ekspresi heran di wajahnya. "Apakah boleh seperti ini? Apakah kamu punya pendapat?" tanya Yana. Shiro menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dengan menyinggung wanita bergaun hitam, mungkin warrior yang akan dipukuli, tapi jika menyinggung Irenean, pasti dia dan Yana yang akan dipukuli. Kak Irene adalah eksistensi yang Yana dan Shiro hormati sekaligus takuti. Yana dan Shiro tidak memiliki pendapat apapun tentang tindakan Irenean. Mereka hanya merasa bahwa Kak Irene sangat nakal dengan mengambil senjata mereka begitu saja. Yana setidaknya masih menggunakan kata pinjam, tapi Irenean langsung mengambilnya jika dia menyukainya. Yana dan Shiro terus bergerak maju. Pada saat ini, Shiro sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat sapi dan domba, merasa sedikit tidak senang, karena apa manfaat dari dua pengikut kecil ini. Setelah memikirkannya, Shiro mengeluarkan dua buah dengan cakar kecilnya. Buah pencampur jiwa. Shiro menyerahkannya pada domba dan sapi itu, yang membuat mata domba dan sapi itu menjadi lurus. Ketika mereka memakan buahnya, domba dan sapi itu meneteskan air mata. Ya Tuhan, rumput yang mereka makan sebelumnya benar-benar tidak ada bandingannya dengan ini. Pada saat ini, domba dan sapi telah memutuskan untuk mengubah majikan. Bila mengikuti bocah kecil di depannya, mereka dapat makan dan minum enak. Dengan begitu saja, Shiro dan Yana terus bergerak maju dan segera, mereka sudah akan meninggalkan kuburan. Tapi pada batu nisan terakhir, Yana berhenti lagi. Ada sesuatu yang istimewa tentang batu nisan itu. Batu nisannya tidak begitu besar, tetapi ada 3 cahaya pedang di depan batu nisan, di mana 3 cahaya pedang itu seperti 3 batang dupa. Yana berjalan ke batu nisan, yang juga memiliki sederet kata di atasnya. Shiro tidak mengenalnya, dia menatap Yana. Yana melihat lebih dekat, lalu berkata dengan lembut, "Jalan surga ada akhirnya dan menjadi dewa." Nelayang, putri generasi surga, menciptakan tombak Zantian. Pada tahun pertama tahun bulan Desember, dia bertarung dengan jalan surga dan tombak Zantian muncul, lalu bertarung selama 7 hari 6 malam. Setelah selesai membaca, Yana dan Shiro melihat ke batu nisan, di mana ada gulungan hitam pekat. Yana dan Shiro saling berpandangan dan akhirnya, dua bocah kecil itu mengangguk sedikit. Yana melirik ke sekeliling secara diam-diam, lalu dia meraih gulungan itu dan membuangnya ke pagoda Hongmeng, lalu menarik Shiro ke kejauhan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Shiro sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh dan melirik domba dan sapi, lalu membuat gerakan tutup mulutmu. Domba dan sapi itu mengangguk mengerti. Yana dan Shiro berjalan keluar dari kuburan dan di belakang kuburan ada sungai. Dipimpin oleh Shiro, mereka naik ke sungai. Segera, mereka sampai di ujung dan di ujungnya ada kolam air. Di atas kolam air, ada air terjun yang mengalir. Shiro melihat ke kolam dan Yana bertanya, "Apakah harta karunnya ada di bawah sana?" Shiro mengangguk. "Apakah itu berbahaya?" tanya Yana. Shiro memikirkannya sebentar, lalu Yana sedikit terdiam. "Apakah kamu masih perlu memikirkannya?" Shiro memikirkannya sebentar dan akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Yana menghela napas lega. Sebenarnya, Shiro memperkirakan kekuatan semua orang, kemudian menyimpulkan apakah ada bahaya bagi dirinya. Misalnya, jika hanya dia,
Yana dan warrior yang itu berbahaya, tetapi jika menambahkan wanita bergaun hitam, itu tidak berbahaya. Saat ini, dia menambahkan wanita bergaun hitam, wanita bergaun hitam. Yana memisahkan kedua tangannya dan segera, air di kolam itu perlahan-lahan terbagi ke kedua sisi. Pada saat ini, di rumah kayu, seorang wanita bergaun hitam tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan marah, "Dua bajingan ini. Bisakah jangan membuat masalah?" Di luar rumah kayu, warrior yang langsung terbang keluar. Warrior yang bersambung.